Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan muda Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Afif Mamuti, yang tak lelah memberikan selalu motivasi-motivasi untuk rekan muda Indonesia semuanya. Selamat datang di dunia perkuliahan. Hari ini kalian memulai sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, peluang, dan pengalaman yang akan membentuk masa depan kalian semuanya. Sebagai mahasiswa baru, kalian mungkin merasa cemas, bingung, atau bahkan terintimidasi dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Tapi percayalah, perjalanan ini adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan lebih dari itu, kalian memiliki potensi untuk meraih hal yang luar biasa. Seperti misalnya adalah meraih indeks prestasi kumulatif 4,00. Apakah itu mungkin? Tentu saja. Mungkin IPK 4,00 atau 4,0 terdengar seperti tujuan yang sangat tinggi dan sulit dicapai. Namun, saya ingin kalian tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil. IPK 4,00 bukan hanya tentang seberapa pintar kalian, tetapi tentang bagaimana kalian mengelola waktu, konsistensi dalam belajar, dan komitmen untuk terus maju meskipun menghadapi kesulitan-kesulitan. Itu adalah hasil dari usaha yang konsisten dan tidak kenal lelah, yang dibangun dari hari ke hari, minggu ke minggu, semester ke semester. Rekan muda Indonesia, sebagai mahasiswa baru, kalian berada pada titik awal yang penuh potensi. Ini adalah hal yang sangat tepat untuk membangun kebiasaan yang baik, yang akan membawa kalian menuju kesuksesan. Mulailah dengan disiplin dalam belajar, jangan pernah menunda-nunda tugas, selalu prioritaskan studi. Dan luangkan waktu untuk benar-benar memahami materi kuliah. Bukan sekedar menghafal untuk ujian. Jangan ragu bertanya kepada dosen yang tidak dimengerti. Karena mereka ada untuk membantu kalian sukses. Jadi bukan tidak mungkin Anda nantinya lulus dengan IPK 4,00. Saya tahu perjalanan tidak selalu mudah. Saya memahami itu. Akan ada masa-masa sulit, ujian yang menantang, tugas yang menumpuk, tetapi ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan biarkan kegagalan sementara membuat kalian mundur. Jangan. Sebaiknya gunakan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Rekan muda Indonesia, jadi saya coba sampaikan 10 tips dan trik untuk meraih impian kita lulus dengan IPK 4,00. Insya Allah step by step kalau ini dilakukan, impian itu tidak menjadi sebuah hal yang mustahil. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Jadi setiap langkah yang kita akan ambil dalam hidup perlu memiliki arah. Tanpa tujuan yang jelas, kita seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Mungkin kita bergerak, tetapi kita tidak tahu kemana kita pergi. Inilah mengapa penting untuk menetapkan tujuan yang jelas, terutama ketika kita memasuki perjalanan baru seperti perkuliahan. Mulailah dengan tujuan jangka panjang, seperti misalnya, dan menetapkan tujuan gitu, saya ingin lulus dengan IPK 4,00. Atau saya ingin menjadi profesional di bidang saya. Namun jangan lupakan bahwa jangka pendek yang dapat membuatmu mencapainya, seperti saya akan mengatur jadwal belajar dengan disiplin. Ini penting. Atau saya akan aktif bertanya kepada dosen dan teman-teman untuk memahami materi yang lebih baik. Tujuan jangka pendek ini adalah batu loncatan yang akan membawamu ke tujuan yang akan datang, ke jangka panjang.
Oke, yang kedua, kelolalah waktu dengan baik. Buat jadwal belajar, tentukan waktu untuk belajar setiap hari, alokasikan waktu untuk setiap mata kuliah, dan pastikan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Gunakan teknik Pomodoro. Apa sih ini gitu ya? Pomodoro ini adalah metode yang efektif untuk meningkatkan produktivitas fokus saat belajar. Dengan teknik ini, kamu bisa bekerja selama 25 menit penuh, lalu mengambil istirahat 5 menit. Berikutnya, setelah 4 sesi Pomodoro, kalian dapat mengambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 15 sampai 30 menit. Metode ini membantu menjaga konsentrasi tetap tajam karena kamu memberi otak waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Dengan mengatur waktu secara teratur, kamu dapat menyelesaikan tugas yang lebih efisien dan menghindari rasa lelah yang berlebihan. Jaga keseimbangan. Jangan terlalu fokus pada belajar, sehingga mengabaikan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang kebugaran tubuh dan pikiran. Lakukan olahraga, bersosialisasi, atau istirahat yang cukup. Yang ketiga ini cukup penting, teman-teman. Rekan muda semuanya. Dalam belajar itu bukan untuk menghafal. Fokus pada pemahaman, bukan menghafal. Ketika kita memasuki dunia perkuliahan, seringkali loh, kita itu dihadapkan pada beragam materi yang harus dipelajari. Tanpa sadar, kita terbawa pada kebiasaan menghafal tanpa memahami. Ini jangan terjebak di sini. Mungkin ini adalah cara yang lebih tepat untuk mendapatkan nilai. Tetapi, tahukah kalian semuanya bahwa menghafal tanpa pemahaman hanya akan membuat kita lupa setelah ujian itu selesai. Sementara itu, pemahaman yang mendalam terhadap materi akan membekali kita dengan pengetahuan yang bertahan lama. Karena kita paham, mengetahui, dan bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Jadi, fokus pada pemahaman bukan hanya soal mendapatkan nilai bagus di ujian. Tetapi lebih dari itu. Ketika kamu memahami sebuah konsep, kamu tidak hanya mengingatnya. Ya, tidak hanya mengingat sementara, tetapi kamu juga bisa menjelaskan, bisa menganalisis, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata atau situasi lain yang lebih kompleks. Ini adalah kunci untuk menjadi ahli di bidang-bidang yang memang Anda tekuni nantinya. Yang keempat, manfaatkan sumber belajar, rekan-rekan muda semua. Ketika memasuki dunia perkuliahan, kita diberi banyak sekali sumber belajar. Buku, akses internet, ya, sumber-sumber daya yang ada di kita itu nantinya menjadi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Ada begitu banyak sumber belajar yang harus kita kuasai, harus kita pahami untuk memperdalam pemahaman tentang materi kuliah. Selain buku, internet menjadi sumber belajar yang sangat berharga. Banyak sekali sekarang platform-platform yang menawarkan materi pembelajaran secara gratis. Banyak sekali inovasi-inovasi baru yang ditampilkan melalui internet yang membantu kita untuk menunjang peningkatan kemampuan kita. Jangan lupakan juga diskusi dengan rekan-rekan kita di kelas, kelompok-kelompok, belajar bersama. Ini bisa membantu memperjelas materi yang sebelumnya tidak pernah kamu pahami. Kadang kita bertanya dengan dosen itu sungkan di kelasnya. Tapi dengan belajar bersama kelompok, dengan rekan-rekan kita sendiri, dimungkinkan kita bisa memahami apa yang belum kita mengerti. Berikutnya, ikat dengan dosen. Ini penting juga. Karena dosen juga merupakan sumber belajar yang sangat penting. Jangan ragu mendekati dosen. Jangan sungkan. Manfaatkan waktu, jam-jam tertentu untuk konsultasi selain di kelas. Jadi dosen bukan hanya pengajar, tapi
mereka juga menjadi mentor yang siap membantu rekan muda semuanya mengatasi kesulitan belajar. Oke, jadi selain sumber belajar tadi dari dosen, yang kelima ini interaksi dengan dosen. Berinteraksi dengan dosen itu adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan akademis. Ya, kalau rekan muda semua nggak dikenal dosen, itu biasanya juga dosen tidak akan mengenal rekan semua. Dosen bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai mentor yang dapat membimbing kita memahami materi yang lebih dalam. Jangan ragu untuk bertanya saat ada hal yang tidak bisa dipahami dalam kelas. Manfaatkan jam konsultasi. Diskusikan topik-topik yang sulit mendapatkan wawasan lebih luas pada bidang yang kita pelajari. Jadi jangan sungkan untuk mendekati dosen dan manfaatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak. Oke, yang keenam, kerjakan tugas dengan serius rekan-rekan semuanya. Jangan anggap remeh tugas itu ya. Karena apa? Karena tugas-tugas yang sekecil apapun ya, ini menjadi nilai tambahan yang dapat meningkatkan indeks prestasi kumulatif rekan semuanya. Sebelum dikumpulkan pada dosen, cek kembali tugas. Jadi setelah selesai mengerjakan tugas, periksa kembali untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kadang kita terlena itu ya. Tidak dicek lagi, tidak diulang, langsung dikumpulkan. Yang ketujuh, rekan muda Indonesia semuanya, bersikap disiplin dan konsisten. Ini penting. Disiplin dan konsistensi adalah dua kunci utama yang akan membantumu meraih tujuan akademis. Tanpa keduanya, perjuangan untuk mencapai kesuksesan bisa terasa lebih sulit. Disiplin berarti kamu memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, mengikuti jadwal belajar, perkuliahan, dan menghindari penundaan-penundaan yang tidak perlu. Konsistensi, iringannya itu. Berarti terus berusaha setiap hari. Meskipun tantangan atau godaan datang. Dengan kedisiplinan dan konsistensi, maka insya Allah akan membuahkan hasil. Ingat, sukses tidak hanya datang dalam semalam, tetapi melalui kebiasaan yang disiplin dan usaha yang konsisten. Tetaplah termotivasi, walaupun mungkin merasa lelah, cemas, tetap fokus pada tujuan akhir Anda. Ingatkan diri Anda setiap hari tentang alasan mengapa Anda ingin meraih IPK 4,00. Yang 8 yang tak kalah pentingnya adalah jaga fisik dan mental. Kesuksesan akademik bukan hanya tentang seberapa keras kita belajar, tetapi juga seberapa baik kita merawat diri kita sendiri. Kesehatan fisik, mental yang baik adalah dengan fondasi penting untuk mencapai tujuan. Jangan abaikan dirimu. Jangan abaikan tubuhmu. Pastikan kamu cukup tidur, makan yang baik, rutin berolahraga. Tubuh yang sehat memberi energi untuk selalu fokus pada belajar. Ya, yang ke-9, optimalkan ujian. Nah ini, jadi biasanya kalau dalam perkuliahan itu ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, optimalkan. Bukan soal belajar keras, tetapi juga bagaimana strategi yang tepat. Mulailah dengan merencanakan jadwal belajar jauh sebelum ujian dimulai. Kebiasaan kita sehari-hari adalah menyiapkan bahan ujian 1 hari sebelum ujian berlangsung. Ini yang sering terjadi. Fokus pada materi inti yang sering muncul. Namun, jangan lupakan detail-detail penting yang memberikan nilai tambah. Selain itu, pastikan kalian juga memahami format ujian. Apakah itu pilihannya ganda, esai, tugas lain, atau take home exam misal. Cobalah untuk berlatih soal-soal ujian sebelumnya untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang terakhir, yang ke-10,
lakukan evaluasi secara berkala. Tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah kita capai, rekan-rekan semuanya. Di mana kita perlu memperbaiki diri. Luangkan waktu setiap akhir minggu atau bulan untuk mengevaluasi bagaimana proses belajar yang telah berjalan. Apakah kamu sudah mengikuti rencana belajar dengan baik? Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan? Dengan melakukan evaluasi ini, kamu bisa mengetahui kekuatan dan kelemahanmu, serta menyesuaikan strategi belajar yang lebih efektif. Jadi, evaluasi bukan hanya untuk melihat pencapaian, tetapi juga terus berkembang, memperbaiki diri, sehingga kamu tetap pada di jalur yang menuju tujuan besar, meraih kelulusan dengan IPK 4,00. Itulah tadi 10 langkah, insya Allah, yang membuat laju perjalanan perkuliahan Anda bisa sukses, bisa lulus, meraih IPK 4,00. Jadi meraih IPK 4,00 adalah hasil dari kerja keras yang konsisten, disiplin, dan fokus yang tinggi. Proses ini memerlukan dedikasi, tetapi juga dengan perencanaan yang matang dan upaya yang tidak kenal lelah. Akhirnya pencapaian itu bisa diraih. Jangan lupa untuk tetap menjaga keseimbangan antara studi dengan kehidupan pribadi, untuk memastikan kesehatan fisik dan mental, sehingga perjalanan perkuliahan kita bisa berlangsung dengan baik, lancar, sukses. Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.